Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang murid pengkhianat Dia Bukanlah Seorang Putra Suci episode ke-85. Dimana pada episode sebelumnya, Chushyu yang telah berhasil sampai ke seberang sungai Wangchuan, dia berhak mendapatkan rahasia legendaris Dozimi yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Setelah Chushyu mendapatkannya, Su yang merupakan pohon besar penjaga alam rahasia, dia langsung menutup alam rahasianya secara paksa, dan demon yang sedang bertarung pun langsung terteleportasi keluar dari sana. Sementara itu, Peng Yao yang sudah menunggu Chushyu di luar gerbang, dia menanyakan kepada Chushyu yang baru saja keluar dari sana, apakah Chushyu telah mendapatkan rahasia legendaris Dozimi. Dan Chushyu pun menjawab kalau dia telah berhasil mendapatkannya. Lalu Chushyu malah menggoda Peng Yao dan berkata kepadanya kalau dia tidak bisa mengajarkan rahasia legendaris Dozimi kepada Peng Yao. Dan Peng Yao pun menjawab kalau dia sama sekali tidak berminat untuk mempelajarinya. Dia hanya bertanya kepada Chushyu apakah telah mendapatkan rahasia legendaris Dozimi atau tidak, tanpa ada maksud yang lain. Di saat Chushyu kembali menggoda Peng Yao dan tangannya mulai kelayapan, tiba-tiba saja datang Kim Meng Di ke sana yang menaiki perahu terbang dan membuat wajah Chushyu langsung pucat setelah mendengar Kim Meng Di yang berdaham dengan keras dari belakangnya. Mereka berdua pun langsung memberi salam kepada Kim Meng Di, dan Kim Meng Di langsung menyuruh Chushyu untuk pulang bersamanya dan membiarkan Peng Yao untuk pulang dengan perahu terbang yang lain. Di dalam perahu, Kim Meng Di langsung meminta laporan dari Chushyu tentang apa yang telah terjadi di alam rahasia, dan Chushyu pun menjelaskan semuanya kepada Kim Meng Di beserta rahasia legendaris Dozimi yang telah didapatkannya. Kim Meng Di pun menyuruh Chushyu untuk berhati-hati ke depannya karena semua kultivator dari semua ras sedang memperhatikan Chushyu yang telah berhasil mendapatkan rahasia legendaris Dozimi. Tapi Chushyu malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Kim Meng Di, sehingga Kim Meng Di pun menjadi kesal dan memarahi Chushyu. Bukannya berhenti, tapi Chushyu terus menggoda Kim Meng Di sampai akhirnya Chushyu memeluk Kim Meng Di dan merebahkannya di ranjang. Karena suasana semakin memanas, Chushyu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melakukan kultivasi ganda semalaman dengan masternya tersebut. Pada keesokan harinya, Chushyu pun sama di wilayah tanah suci Taisu, dan mereka sudah ditunggu oleh para raja suci, di antaranya adalah Hua Luofei, Shengzhu, Jiang Wudi, dan juga Ye Tianhong. Mereka sengaja menunggu di sana untuk mengucapkan terima kasih kepada Chushyu atas pencapaiannya di alam rahasia Gunung Qihuang. Lalu Chushyu memberikan air ilahi tidak berakar kepada para raja suci itu, dan Shengzhu yang merasa sangat senang, dia berjanji akan membantu Chushyu di masa depan jika Chushyu memerlukan bantuan darinya. Para raja suci pun pergi dari sana untuk kembali ke tempat mereka masing-masing, dan Kim Meng Di memberikan waktu kepada Chushyu untuk mengobrol dengan Hua Luofei dengan berkata akan tidur siang di dalam perahu. Lalu Hua Luofei tiba-tiba saja batuk karena luka dalamnya kambuh, dan Chushyu langsung meminta maaf karena gara-gara menyelamatkan dirinya waktu sedang menerobos, sehingga Hua Luofei mengalami luka dalam yang serius. Tentu saja Hua Luofei pun sangat terkejut mendengarnya, karena saat dia menyelamatkan Chushyu, dirinya menggunakan identitas sebagai Master Agung Taisuji dan berkata kalau Chushyu ternyata bisa mengetahui segalanya. Tanpa membahas bagaimana caranya bisa mengetahui identitas Hua Luofei, Chushyu pun memberikan sebotol air ilahi tidak berakar berukuran besar, yang membuat Kim Meng Di merasa iri karena Chushyu hanya memberikan dia sedikit saja saat menerobos beberapa waktu yang lalu. Kemudian Hua Luofei bertanya rencana Chushyu ke depannya, dan Chushyu menjawab kalau dia akan kembali ke istana tanah suci Taisu untuk melanjutkan kultivasinya. Hua Luofei pun menawarkan diri untuk pergi ke sana bersama-sama menggunakan portal karena akan lebih cepat jika dibandingkan dengan naik perahu terbang. Tapi Kim Meng Di langsung datang dan mengejutkan mereka berdua dari belakang. Dia bilang kalau Chushyu yang merupakan seorang murid tidak pantas untuk pulang menggunakan portal dengan seorang Master Agung, dan Chushyu akan pulang bersamanya menaiki perahu terbang. Lalu mempertegas keputusannya itu dengan bertanya kepada Chushyu kalau Chushyu ingin mendiskusikan tentang kultivasi yang hanya bisa dijawab oleh Kim Meng Di saat dalam perjalanan pulang. Chushyu yang merasa kalau pertanyaan itu adalah sebuah ancaman, wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Dalam hati dia bilang, "Bukankah semalaman kita sudah berlatih kultivasi ganda? Apakah kau tidak akan membiarkan aku untuk beristirahat sama sekali?" Bagaimanakah kelanjutan kisah yang rumit antara mereka bertiga? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya.
Cerita berlanjut. Karena dipaksa oleh Kim Meng-di dengan tatapan mata yang mengerikan, Chusyu pun langsung berpamitan kepada Hua Luofei. Dia bilang, "Kakak Hua, aku memiliki beberapa masalah dalam berkultivasi, jadi aku membutuhkan bantuan dari master untuk memahaminya." Hua Luofei menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku akan kembali lebih dulu ke istana tanah suci Taisu." Lalu Hua Luofei pun membuka portal untuk kembali ke istana tanah suci Taisu seorang diri setelah Kim Meng-di menolak untuk pergi bersamanya. Karena Kim Meng-di ingin agar Chusyu kembali bersamanya menaiki perahu terbang, karena dia merasa cemburu jika Chusyu kembali bersama Hua Luofei menggunakan portal teleportasi. Setelah Hua Luofei pergi, Chusyu pun duduk di kursi dan tercium aroma parfum yang digunakan oleh Hua Luofei, lalu berkata di dalam hatinya, "Wangi tubuh kakak Hua sangat harum sekali. Aromanya membuat jiwaku merasa tenang dan selalu ingin bersamanya." Tapi Kim Meng-di yang melihat Chusyu sedang tersenyum sambil menikmati aroma tubuh Hua Luofei, dia langsung menjamret telinga Chusyu yang membuatnya merasa kesakitan. Kim Meng-di bilang, "Kau benar-benar pria yang sangat luar biasa dan sangat murah hati dengan memberikan begitu banyak air ilahi tidak berakar kepadanya." Kim Meng-di pun terus menarik Chusyu untuk masuk ke dalam perahu dengan sangat kasar. Meskipun Chusyu terus menjerit kesakitan agar Kim Meng-di mau melepaskannya, dia bilang, "Master, telingaku seperti mau lepas. Bisakah kau memperlakukanku lebih lembut lagi?" Tapi Kim Meng-di mengabaikannya dan terus menyeret Chusyu tanpa berkata apa-apa. Setelah sampai di pintu perahu, Kim Meng-di langsung menghempaskan tubuh Chusyu dengan keras ke lantai, sehingga Chusyu berteriak kesakitan setelah pantatnya menghantam kayu lantai yang sangat keras itu. Kim Meng-di bilang, "Jangan merengek seperti bayi, karena hukumanmu baru akan segera dimulai." Chusyu berusaha untuk membujuk Kim Meng-di yang merasa cemburu karena dia memberikan Hua Luofei air ilahi tidak berakar dalam jumlah yang banyak. Chusyu bilang, "Master, aku akui aku telah melakukan kesalahan besar. Tolong ampuni aku, dan kau boleh memiliki semua air ilahi tidak berakar milikku yang masih tersisa." Tapi Kim Meng-di yang terlanjur marah setelah melihat perlakuan lembut Chusyu kepada Hua Luofei, dia langsung mengeluarkan cambuknya untuk menghukum Chusyu. Dia bilang, "Cih, semua itu sudah terlambat, karena kau layak untuk dihukum 1000 cambukan di pantat agar aku bisa memaafkan kesalahanmu itu." Dan Kim Meng-di pun menghukum Chusyu dalam perjalanan pulang ke istana tanah suci Taisu untuk meredakan amarahnya. Pada malam harinya, perahu terbang yang ditumpangi mereka pun akhirnya sampai ke istana tanah suci Taisu. Dan Kim Meng-di langsung menyeret Chusyu untuk masuk ke dalam kediamannya. Chusyu bilang, "Master, tolong hentikan. Kau telah menghukumku saat berada di perahu terbang. Apa kau masih belum puas untuk menghukumku?" Kim Meng-di pun hanya diam saja dan terus menyeret Chusyu untuk masuk ke dalam kediamannya. Sesampainya di dalam, Kim Meng-di kembali menghempaskan tubuh Chusyu ke lantai. Meskipun Kim Meng-di telah mencambuk pantat Chusyu sebanyak 1000 kali, tapi hatinya masih merasa sangat kesal jika kembali teringat perlakuan mesra Chusyu kepada Peng You saat berada di alam rahasia. Ditambah Chusyu memberikan banyak air ilahi tidak berakal kepada Hua Luofei, sedangkan Chusyu hanya memberinya sebotol kecil saja. Lalu Kim Meng-di berjalan melewati Chusyu dan sambil menyilangkan kedua tangannya, dia bilang, "Kau benar-benar tidak memiliki rasa malu sama sekali. Lupakan Master Agung Taisu, karena jika dia tahu kalau kau berani mengkhianatiku, apakah kau pikir saudara Hua Luofei akan memaafkanmu?" Chusyu pun hanya diam saja dan tidak langsung menjawab perkataan dari Kim Meng-di kepadanya, karena di dalam hatinya Chusyu ingin mengatakan kalau dia juga sudah mencucus Hua Luofei saat berada di taman. Tapi Chusyu tidak mungkin mengungkapkan hal itu kepada Kim Meng-di. Dia memilih untuk meminta maaf sambil bersimpuh kepada Kim Meng-di yang sedang duduk di atas singgasananya itu. Chusyu bilang, "Aku mengerti, Master. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku?" Meskipun Chusyu sudah melakukan hal itu, tapi Kim Meng-di tidak terpengaruh sedikit pun dengan hal itu. Dia langsung menyilangkan kakinya dan menendang bantalan berduri lalu berkata kepada Chusyu, "Jika kau ingin aku untuk memaafkanmu, cepat berlututlah sekarang juga di atas bantalan berduri ini." Tentu saja Chusyu sangat terkejut mendengarnya, karena Kim Meng-di menyuruhnya untuk berlutut di atas bantalan berduri. Karena tidak memiliki pilihan lain, Chusyu langsung berlutut di atas bantalan berduri itu. Dia bilang, "Jangankan hanya berlutut, seorang pria sejati bisa membungkuk dan merebahkan tubuhnya di atas bantalan berduri ini." Sementara Chusyu sedang menjalani hukumannya, Kim Meng-di mengeluarkan sebuah kitab catatan Dharma kuno dan membacanya. Dan Chusyu pun berusaha untuk meluluhkan hati Kim Meng-di dengan mengucapkan kata-kata lembut kepadanya.
Kim Meng Di pun langsung menatap Chusyu dengan tatapan mata yang dingin. Sementara Chusyu kembali berkata, "Masterku tersayang, itu..." Kim Meng Di pun belum menyadari kalau saat ini Chusyu ingin membahas kitab Dharma kuno yang dia pegang dalam keadaan terbalik. Lalu Kim Meng Di bertanya kepada Chusyu. Dia bilang, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?" Chusyu pun langsung menunjuk ke arah kitab yang sedang dipegang oleh Kim Meng Di. Dia bilang, "Kitab yang sedang kau pegang itu terbalik." Wajah Kim Meng Di pun langsung membeku setelah Chusyu berkata seperti itu kepadanya. Tapi ternyata itu adalah kebiasaan dari Kim Meng Di, dan sambil melanjutkan membacanya, dia bilang, "Aku sudah terbiasa membaca kitab secara terbalik. Jika aku mengubah arahnya, aku malah sulit untuk memahaminya." Karena sudah merasa bosan meladeni Kim Meng Di yang sedang marah, Chusyu pun bangkit dan sambil membersihkan debu di celananya, dia bilang, "Baiklah, ternyata aku tidak pandai membujuk seseorang yang sedang marah." Kim Meng Di pun langsung berhenti membaca dan melihat ke arah Chusyu yang malah bangkit saat sedang menjalani hukuman. Lalu Chusyu berjalan pergi dari sana dan dengan santainya dia bilang, "Aku akan pergi ke ruanganku. Master beristirahatlah lebih awal." Tentu saja Kim Meng Di terlihat sangat terpukul dengan sikap tidak sopan dari Chusyu yang malah ingin pergi begitu saja tanpa menghormati dirinya sama sekali. Kim Meng Di pun berusaha untuk menghentikan Chusyu. Dia bilang, "Berhenti sekarang juga. Kalau kau pergi dari sini, jangan pernah kembali lagi untuk selamanya." Chusyu menjawab, "Kebetulan juga aku ingin mengambil cuti dan beristirahat beberapa hari, jadi terima kasih atas pengertiannya." Amarah Kim Meng Di pun langsung memuncak setelah Chusyu tidak menghormatinya sama sekali sebagai seorang master dan langsung mengambil boneka berbentuk Chusyu untuk melampiaskan amarahnya. Dia bilang, "Murid pengkhianat, kau tidak pantas untuk hidup. Seorang pengkhianat harus ditusuk ribuan kali dan dikirim ke neraka." Sementara itu, Chusyu telah kembali ke ruangannya dan langsung berkultivasi di sana dan berkata kepada sistem di dalam hatinya, "Sistem, apakah aku bisa menguji semua yang telah aku dapatkan di alam rahasia Gunung Qihuan?" Sistem pun langsung memeriksa apa saja yang telah didapatkan oleh Chusyu dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil mendapatkan Gunung Sumeru." Namun sayangnya, sebagian informasinya tidak lengkap. Informasi Gunung Sumeru adalah kategori harta bawaan, nilai tidak diketahui, fungsi, sangat besar, sangat berat, tidak dapat dihancurkan, dan mampu mengalahkan semua hukum. Semakin tinggi kekuatan sang pemilik, ditambah menggunakan harta ini, maka akan semakin kuat senjata ajaibnya. Chusyu pun merasa senang setelah mendengar penjelasan dari sistem. Dia bilang, ternyata ini adalah sebuah harta karun dan merupakan harta karun bawaan. Meskipun ada informasi yang sepertinya tidak lengkap, tapi itu bukanlah masalah yang besar bagiku. Kemudian, karai pelindung yang dipasang oleh Chusyu di ruangannya untuk melindungi dari gangguan orang luar, tiba-tiba saja arai itu aktif. Dan wajah Chusyu pun langsung berubah menjadi serius. Dalam hatinya dia bilang, "Seseorang telah terdeteksi mendekat ke arah sini. Siapa orang yang datang malam-malam begini ke ruanganku?" Rupanya, orang yang datang ke sana adalah Kim Meng Di. Dia berusaha mengintip dari balik jendela, sehingga dua orang murid wanita yang melihatnya merasa heran. Mereka bilang, "Apa yang sedang dilakukan oleh master malam-malam begini?" Sementara Kim Meng Di yang tidak menyadari kehadiran dua orang murid wanita itu malah berbicara sendiri. Dia bilang, "Memang benar murid pengkhianat ini tidak dapat menerapkan batasan apapun dan bertindak sesuka hatinya. Jadi aku berada di sini untuk menyelesaikannya untuknya. Lain kali, aku mungkin harus mengatakan sesuatu yang baik tentang dia, tapi itu sangat memalukan." Kedua murid wanita itu langsung salah paham karena mengira Kim Meng Di sangat mengkhawatirkan Chusyu. Mereka bilang, "Master sangat baik kepada Yang Mulia Putra Suci Taisu. Merasa ada sedikit masalah dalam kultivasinya, Master sengaja datang ke sini malam-malam hanya untuk membantunya." Kim Meng Di pun hanya melirik ke arah dua orang murid wanita itu karena dia juga tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Sementara itu di dalam kamar, Chusyu bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh Kim Meng Di malam-malam begini, sehingga dia langsung menyusun sebuah rencana untuk menutupi apa yang sedang dilakukan olehnya. Kim Meng Di pun langsung membuka pintu kamar Chusyu dengan perlahan karena dia tidak ingin mengganggu Chusyu yang berkata kepadanya akan beristirahat. Setelah Kim Meng Di membuka pintu kamar, terlihat Chusyu yang sudah berbaring di tempat tidur karena Chusyu mengetahui kalau ada seseorang yang mendekat ke kamarnya, sehingga Chusyu langsung berpura-pura untuk tidur agar tidak ada yang curiga kepadanya.
Chusio yang hanya berpura-pura tidur, dia merasa penasaran dengan apa tujuan dari Kim Meng-di dan berkata di dalam hatinya, "Master, ada keperluan apa kau datang mencariku malam-malam begini?" Lalu Kim Meng-di memegang tangan Chusio untuk memeriksa denyut nadinya, karena Kim Meng-di mengira kalau saat ini Chusio sedang tertidur dengan pulas. Setelah memeriksanya, Kim Meng-di pun mendeteksi kalau saat ini Chusio sedang terluka. Dia bilang, "Dasar bodoh, kau tidak menyadari kalau saat ini kau sedang terluka dan malah langsung tidur tanpa mengobatinya terlebih dahulu." Lalu Kim Meng-di memasukkan pil obat ke mulut Chusio yang sedang berpura-pura tidur, karena sebenarnya Kim Meng-di merasa khawatir dengan keadaan tubuh Chusio yang telah mengalami banyak pertempuran saat berada dalam rahasia gunung Kihuang. Tapi meskipun mengkhawatirkannya, Kim Meng-di masih merasa kesal kepada Chusio dan sambil mengembungkan pipinya, dia berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat sepertimu memang tidak pantas untuk hidup, tapi aku harus menunggumu pulih dulu agar kembali berlutut untuk meminta maaf kepada aku." Kim Meng-di pun berjalan pergi meninggalkan Chusio dan kembali berkata di dalam hatinya, "Lupakan saja, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tingkat 7, karena itu akan dihitung sebagai pahala yang sangat besar." Chusio langsung membuka matanya dan tersenyum ke arah Kim Meng-di yang berjalan pergi sambil berkata di dalam hatinya, "Aku tidak mengharapkan kau menjadi seorang master yang sangat memperdulikan muridnya, tapi aku sangat menyukai hal itu." Tapi Kim Meng-di tiba-tiba langsung menghentikan langkahnya setelah dia memutuskan untuk kembali karena kedatangannya hanya untuk memberikan pil obat kepada Chusio. Chusio pun juga merasa heran karena tiba-tiba saja Kim Meng-di menghentikan langkahnya saat hendak pergi berjalan dari sana. Rupanya, Kim Meng-di merasa ada sesuatu yang janggal dan berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat ini adalah orang yang selalu berhati-hati. Sepulas apapun dia sedang tertidur, pasti dia akan langsung bangun jika ada seseorang yang tiba-tiba memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya." Kim Meng-di pun kembali dan menatap Chusio dengan tajam sambil menyilangkan kedua tangannya. Sementara Chusio, meskipun sedang menutup kedua matanya, tapi dia bisa merasakan kalau ada seseorang yang saat ini sedang menatapnya. Dan sambil mengeluarkan keringat dingin, dalam hatinya dia bilang, "Aduh, kenapa dia malah kembali? Tapi untung saja aku tidak akan ketahuan karena ceritanya bersambung." Waktu nasib ending yang sangat membagongkan ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jagung Ngora Trot Lovers.